Bus Transjakarta saat ini sedang ramai di media sosial tentang gebrakan dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mana sekarang menambah rute bus Transjakarta ke daerah luar Jakarta yang menghubungkan Provinsi Jakarta. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Transjakarta tidak rugi? Dan kenapa banyak buka jalur keluar Jakarta, kemana Gubernur Banten dan Jawa Barat? Untuk itu, mari kita bahas di video kali ini. Sebelum lanjut, boleh dong pencet tombol subscribe. Terima kasih. Bus Transjakarta saat ini membuka banyak rute keluar Jakarta, khususnya ke wilayah Provinsi Banten dan juga Jawa Barat. Sehingga, sampai-sampai bus Transjakarta ini sekarang disebut sebagai bus akap. Walaupun secara trayek sebetulnya ia sudah seperti bus akap, bukan bus kota lagi. Karena trayeknya antar kota dan antar provinsi. Tapi, statusnya masih tetap bus kota. Hal ini sebetulnya membuat pro kontra, karena bus Trans Jabodetabek swasta, seperti Sinar Jaya, Agramas, dan lainnya, menjadi harus membagi penumpang ke bus Transjakarta, bahkan ada juga yang jadi hampir kehilangan penumpangnya. Namun, di sisi lain, warga Jakarta dan sekitarnya menjadi mudah mengakses transportasi, dan biayanya lebih murah. Transportasi yang terhubung satu sama lain juga, memudahkan masyarakat untuk bepergian, khususnya yang ingin jalan-jalan dan juga bekerja naik transportasi umum. Lalu, apakah bus Transjakarta tidak rugi dengan membuka rute keluar Jakarta ini? Jawabannya tidak, karena bus Transjakarta sendiri tidak sepenuhnya menggunakan dana dari para penumpang. Melainkan ada juga dana tambahan dari dana subsidi APBD Pemprov Jakarta. Transjakarta, melalui program Trans Jabodetabek, kini membuka beberapa rute baru yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan hingga Pantai Indah Kapuk Pik 2 dan Alam Sutera. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan mobilitas warga Jabodetabek, meredam kemacetan, dan menekan polusi udara. Yang mana, ini adalah masalah yang selama ini menggerogoti ekonomi Jakarta, hingga diperkirakan menyebabkan kerugian tahunan sekitar 100 triliun. Sehingga, Transjakarta adalah salah satu solusi untuk mengatasi itu semua. Dan hal ini juga bukan hanya untuk kepentingan Jakarta, tapi daerah sekitarnya juga, yang kini terbantu dengan adanya layanan ini. Selain itu, dalam hal tarif, Pemprov Jakarta memilih menetapkan harga tiket hanya Rp3.500 per penumpang, sama seperti Transjakarta pada umumnya dan tidak dibedakan tarifnya. Selain itu juga, pada jam 5 pagi sampai 7 pagi, harganya menjadi Rp2.000, sama seperti Transjakarta biasanya. Sebetulnya, tarif normal untuk bus Jabodetabek sekitar Rp15.000 per penumpang. Namun, penumpang hanya membayar Rp3.500 saja, karena sisanya disubsidi pemerintah Jakarta. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang mana sisanya disubsidi oleh APBD Jakarta, yang mana sekitar Rp11.500. Meski strategi ini jelas menambah beban keuangan daerah, Pemprov Jakarta memahami bahwa ini adalah investasi jangka panjang untuk mendorong pergeseran dari kendaraan pribadi ke transportasi publik sebagai upaya memperbaiki kualitas hidup kota. Namun, jika penumpangnya banyak, jumlah subsidi yang diberikan menjadi lebih sedikit dan lebih ringan. Keberhasilan strategi ini mulai terlihat dalam peningkatan jumlah penumpang di beberapa rute. Sebagai contoh, rute T31 Blok M Pik 2 awalnya diperkirakan hanya melayani sekitar 2.000 penumpang per hari, namun kini melampaui 5.000, bahkan mencapai 6.000 pada akhir pekan. Antusiasme yang tinggi ini membuktikan potensi konversi pengguna kendaraan pribadi menjadi penumpang Transjakarta. Kalau kita balik ke beberapa tahun lalu, jumlah total penumpang Transjakarta tumbuh signifikan, dari 285 juta di 2023, menjadi 371 juta pada 2024. Sementara subsidi per penumpang justru turun dari 11.400 di 2023, menjadi sekitar 9.830 di 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penumpang yang naik,
maka jumlah subsidinya menjadi lebih ringan. Dan Transjakarta sama sekali tidak rugi, karena yang sebagian besar mendanainya adalah dana subsidi Pemprov Jakarta. Untuk menjaga keberlanjutan dan mencegah kerugian jangka panjang atau boncos, Pemprov Jakarta menerapkan beberapa strategi. Pertama, dilakukan uji coba dan evaluasi rute sebelum resmi diluncurkan untuk memastikan permintaan penumpang mencukupi dan rute efektif. Kedua, Transjakarta gencar meningkatkan efisiensi operasional dengan meningkatkan pendapatan non-tiket. Peningkatan terhadap pendapatan non-tiket menjadi sebesar 218,4 miliar sepanjang ke 2024. Pendapatan ini mencakup berbagai sumber, termasuk iklan, retail di halte, hak penamaan halte, penyewaan lahan, dan pengembangan bisnis lainnya. Ketiga, Pemprov Jakarta berencana menggenjot tarif parkir dan memperkenalkan Electronic Road Pricing atau ERP untuk membiayai subsidi transportasi publik yang turut menjadi bagian dari rencana keadilan sosial dan pengendalian emisi. Dan dana dari tarif parkir ini juga yang mendanai pengguna gratis Transjakarta, seperti SN Jakarta, TNI Polri, dan lain sebagainya yang tergabung dalam kelompok 15 golongan yang digratiskan pemerintah Jakarta. Pemerintah Jawa Barat dan juga Banten sangat welcome dengan adanya rute baru Transjakarta ini. Mereka juga sangat mendukung program yang satu ini. Ada juga yang berpendapat, mungkin kedepannya Pemprov Jawa Barat dan Banten ikut patungan mendanai subsidi bus Transjakarta ini. Lalu bagaimana nasib bus Trans Jabodetabek swasta? Dengan adanya gebrakan dari Transjakarta ini, mungkin langkah yang harus diambil adalah bergabung dengan Transjakarta. Menjadi bagian dari Transjakarta bukanlah hal yang buruk. Sudah ada banyak beberapa bus swasta yang sekarang menjadi operator bus Transjakarta. Seperti contohnya bus Pahala Kencana dan juga Sinar Jaya. Mungkin bus Agramas dan yang lainnya bisa juga untuk bergabung menjadi operator Transjakarta ke depannya. Karena kemungkinan, ke depannya seluruh wilayah penghubung Jakarta akan ada bus Transjakarta sebagai armada penghubungnya. Kecuali, mereka sudah punya hati tersendiri dari para penumpangnya, sehingga mereka aman untuk kedepannya. Jadi intinya, semua yang dilakukan Transjakarta pastinya sudah dipikirkan dengan matang. Dan pastinya juga ada yang terkena dampaknya, baik dampak baik maupun dampak buruk. Kalau menurut kalian, dengan adanya gebrakan dari Transjakarta ini apakah bagus atau kurang bagus? Kalau kalian sudah coba atau belum rute barunya, kasih pendapatmu di kolom komentar ya. Kira-kira mau bahas apa lagi ya? Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.